Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,5%. Dengan total market cap di 2,43 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,27%. Seingat gue ini sampai tembus 60% ya akhirnya setelah penantian berapa tahun ya, ke 60% lagi. Dan mungkin lagi-lagi yang lebih penting lagi adalah kondisi BTC sekarang ya. Dia tadi pagi jam 7 daily close di angka 72.729 dengan wick mencapai ke 73.600. Artinya literally hanya beda $100 saja ya. 100 lebih lah ya, nyaris 200 lah. Hanya nyaris beda $200 dari new all time high. Wow ya. Data, fakta, dan statistik. Kita sudah bahas berkali-kali statistiknya saat Bitcoin berhasil bounce di BSB ya, mantul di BSB, memang secara datanya, secara statistiknya dia akan membuat higher high dan terjadi ya, kita bisa di sini terjadi bahkan bisa dibilang koreksi yang terjadi di akhir Oktober nggak terlalu signifikan ya. Dan ngomongin lagi statistik, kita ingat bulan Oktober ya udah banyak yang cuap-cuap ya dari kemarin ya. Mana nih Oktober cuma naik dikit. Malah ada yang protes minus, padahal faktanya ya nggak minus ya sebenarnya, dan makin tidak minus. Kita bisa di sini sekarang plus sebesar 14,37. That's the beauty of statistics. Begitu. Jadi statistik itu nggak terlalu peduli sama perasaan kita, nggak terlalu peduli sama apa yang kita perlukan dan seterusnya. Begitu, dan nggak peduli sama pendapat orang karena dia nggak punya perasaan begitu. Jadi ya itu dia makanya kenapa gue suka pakai 3 hal tersebut, data, fakta, dan statistik. Karena kalau pakai 3 data itu ya bukan 3 data ya, tapi pakai 3 hal itu gue lebih sering bener begitu. Jadi kalau tanya bang kok bisa sih, kok bisa kalau bisa tahu kemungkinan besar seperti ini ya karena pakai data, fakta, dan statistik begitu. Jadikan 3 hal itu temen lo, maka kemungkinan lo untuk bener di market lebih besar gitu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, gue harus ingatkan dulu nih ya, langsung aja di depan didorong rasa FOMO lo ya, karena pasti ada rasa FOMO. Aduh, kemarin harusnya akumulasi lebih gede. Kalau itu masih mending lah, itu gue udah pernah bahas ya, itu memang satu fenomena yang sering kali terjadi sama kita, walaupun udah bener yang kita lakuin, kita di CA sesuai dengan plan ya. Tapi waktu harga meningkat dengan cepat, di sini kita tiba-tiba ngerasa, aduh kemarin harusnya lebih gede sedikit, instead of 100 misalkan ya, 1/10 peluru mendingan harusnya gue double, triple. Enggak, udah bener ya. Kita nggak bisa tebak-tebakan market bakal sedalam apa gitu. Mungkin orang-orang ngeliat kayak gini, nggak apa, 1 juta kita bagi 10, karena lihat nih kata Bang Toshi juga kan dalam beberapa hari ya itu bisa sampai 7 posisi ketutup ya. Nah di sini baru dapat 3, aduh 3 udah naik, aduh masih ada sisa, wah salah nih. Nggak salah ya, itu lu udah sesuai dengan SOP. Nah, itu memang sekali lagi normal. Lu merasa bahwa aduh gua kurang akumulasi, gua kurang begini, kurang begitu. Itu normal ya. Tapi jangan sampai kita ke bawah FOMO ya. Dan buat lu yang tidak beli sama sekali, itu otomatis FOMO-nya lebih besar ya. Nah, please hindari untuk all in. Ya, sekali lagi gua tekankan, please hindarilah untuk all in. Tolong rasional ya. Ini habis rally dengan signifikan ya. Janganlah sampai resisten dihajar, dipaksa dibeli begitu. Karena udah berapa sering orang-orang yang beli resisten itu ujung-ujungnya panik begitu ya. Berapa kali orang kena resisten itu ujung-ujungnya ya berantakan. Kayak contoh di sini deh ya. Ini banyak banget dulu yang komen, waduh bang gimana bang, nyangkut bang. Karena ini lumayan nih ya. Dia sehari ngepump 11,9%. Besoknya langsung koreksi. Ini besoknya sampai, ini basically seminggu lah ya, seminggu kurang lebih lah, seminggu. Ini kerja EMA 200 itu dia minus sampai nyaris 9%. Udah di sini banyak yang panik. Nah, janganlah sampai kita kayak gini juga. Gitu. Karena sekarang kita ada resisten yang sangat kuat, yaitu 73.116. Ini literally adalah resisten struktur daily dari all time high. Begitu yang terjadi di tanggal 13 dan 14 Maret. Jadi please ya, jangan nekat, jangan tiba-tiba kepikiran all in ya, tetap stick with the plan ya. Kita udah bahas ya, minimal bagi 10. Jadi misalkan lo punya dana dingin sebulan nih ya untuk lo akumulasi. Ya bebas lah, mau sebulan, seminggu bebas ya. Pokoknya dana dingin itu dibagi minimal 10 begitu
ya. Jadi kalau ada 1 juta berarti per sekali nembak 100.000. Sini ya turun ke bawah 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 dan seterusnya ya. Nah, untuk buy limitnya kita akan update itu di bagian belakang ya. Buat yang para newbies mungkin masih belum tahu, tapi kita akan update-nya di bagian belakang ya. Oke. Itu kurang lebih ya. Nah, buat elu yang sudah akumulasi bareng-bareng TCI ya. Waktu kemarin di sini nih ya banyak yang teriak-teriak, "Wah, Oktober kacau ya." Nah, instead of yang teriak-teriak kacau tapi malah beli ya, berarti ya lu bisa lihat sendiri ya. Nih di sini buat lu yang dapat paling bawahnya, lu udah profit sekarang ya 19 persenan gitu. Kalau lu kemarin ambilnya mungkin dari BSP bawah dapat 17%, MA 200 aja lu profit masih 13% dan seterusnya. Jadi ingat, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah orang yang DCE, yang terus komitmen ya, udah punya SOP ya terus dilakuin. Jangan turun sedikit, wah kacau nih nggak bisa, kita harus ganti lagi ya. Nggak, lu harus cobain dulu SOP yang lu buat ya. Lu coba terus, lu ketemu statistiknya. Kalau udah ketemu statistiknya lu nggak puas, baru bikin lagi gitu. Jangan baru 1-2 kali kayaknya nggak bener. Dengan gitu caranya win rate lu maka akan terjun payung dan lu akan pusing sendiri gitu. Jadi SOP gue yang mana yang works, lu nggak tahu begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke reminder nih. Ini mungkin untuk yang trading futures ya. Kita udah bahas bahwa kita minggu ini akan penuh dengan data penting. Dan kalau lo perhatiin ya, kemarin itu kan jam 9 malam keluar data pentingnya ya. Ada JOLTS Jobs Opening dan juga CB Consumer Confidence ya. Nah, kita bahas, jadi hati-hati buat lo yang konservatif, jam 9 pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau lo perhatiin ya, sebelumnya udah ada momentum. Kita bisa di sini ya. Udah ada momentum. Tetapi ya momentum ini jadi membesar begitu ya, membesar setelah jam 9. Lo bisa lihat sini ya. Jam 9 corrective movement dulu baru boom ya. Lagi-lagi sebelumnya udah ada prelude-nya dulu nih. Kayaknya orang udah siap-siap ya. Lagi-lagi market itu banyak orang yang suka berspekulasi dan ada juga some insider yang udah tahu datanya akan keluar seperti apa. Nah, jadi kita bisa lihat dekat-dekat jam penting ya, ini market udah mulai bereaksi dan benar-benar boomnya setelah jam 9 ke atas begitu. Jadi ini sekali lagi reminder bahwa pentingnya kita mengerti fundamental, tahu kapan keluar data-data penting. Ini gampang banget ya. Lu tinggal cari investing.com, lu klik bagian economic calendar, biasanya di ujung kanan sini ya. Atau di sini nih ya. Nah, kalau di home banget sih, seingat gue di kanan. Coba kita cek ya. Kalau di home tuh, nah di sini nih, economic calendar lu klik. Udah lu klik di sini, lu ganti ke GMT plus 7 kalau lu di WIB ya. Kalau lu di WITA atau WIT ya silakan diubah lagi sendirilah ya. Tapi intinya kalau WIB itu GMT plus 7. Dan udah lu bisa lihat jam berapa nih datanya. Gitu, nggak usah hitung-hitung lagi sendiri. Ini jam berapa, jam New York, enggak. GMT plus 7 tuh udah jam Indonesia. Gitu. Jadi nggak ribet, sebenarnya nggak ribet, gampang banget kok. Begitu, tinggal mau nggak gitu dan mau konsisten nggak begitu ya. Dan jangan lupa ya, bukan cuma kemarin ini adalah hari pembukaan, hari Selasa ya. Hari ini arguably lebih penting menurut gua ya, karena hari ini akan keluar data GDP, ADP non-farm employment change, dan juga kita akan keluar crude oil inventories. Itu paling paginya keluar jam 7:15. Jadi ini lebih pagi daripada biasanya. Biasanya kan setengah 8, jam 9. Nah, ini jam 7:15. Jadi hati-hati ya. Buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segitu, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum pernah target TP ya. Oke. Selanjutnya kita akan geser dulu ini ke news ya. Bener nggak nih? Gue penasaran ya. Coba komen di bawah. Menurut lo sesuai nggak data ini ya? Lebih dari 60% ya para pemuda-pemuda di Indonesia itu invest di kripto ya. Ini menurut Kompas katanya. Benar nggak ya? Ya kalau gua rasa sih selama ini rata-rata yang komen para subscriber ya anak-anak muda sih. Nah, tapi menurut lu setuju nggak nih sampai lebih dari 60%? Kalau menurut gua iya sih ya. Nah, coba komen di bawah seperti apa ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke reminder lagi nih untuk untuk para trader futures ya. Nah, jadi kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir itu terjadi likuidasi sebesar 186 juta US dollars ya. Itu sebesar 52.000 traders. Dan kita bisa lihat ya, mayoritasnya walaupun nggak signifikan lebih besar sih, cuma beda 5% aja, yaitu adalah posisi long. Begitu. Jadi
market gini ya, orang banyak berpikir, oh kalau market naik semua profit. Enggak juga. Ini market naik loh, naiknya signifikan juga ya. Tapi apa? Ya banyak tetap yang ke-liquid. Artinya apa? Ini adalah orang-orang yang gagal untuk jaga resiko. Begitu. Jadi ini adalah sekali lagi reminder ya. Nah, terutama buat lo yang masih kena liquid lagi, ini mungkin adalah waktunya introspeksi diri ya. Gimana nih? Kok masih kena liquid mulu? Gitu. Naik turun kena terus. Kalau lo naik turun kena terus, something wrong. Begitu. Jadi buat lo nih, mungkin yang lagi masih bingung, kenapa sih gua hancur terus? Ya, ini mungkin waktunya introspeksi. Begitu. Mungkin lo untuk trading futuresnya itu masih sembrono, masih judi. Nah, kalau selama mindset lo masih judi, ya nggak akan jauh-jauh, lo akan masuk terus ke statistik ini. Begitu. Jadi cepet-cepetlah transisi dari seorang pejudi menjadi seorang investor, ya. Oke, sekarang kita akan geser ke ini ya. Kita akan geser dulu ke uh, DXY. Untuk DXY kemarin itu dia ada pelemahan ya. Jadi ke reject oleh 104,43 karena keluar data JOLTS Jobs Opening ya. Nah, JOLTS Jobs Opening kita bisa lihat di sini hasilnya merah ya, berarti labor market US not that good gitu ya. Nah, jadi itu mungkin menyebabkan indeks dolar ke reject. Next kita masuk ke Bitcoin dominance dan seperti yang kita sudah bahas ya, Bitcoin dominance mencapai higher high lagi ya di cycle ini dan mencapai ke salah satu target kita yaitu di angka 60.000 bukan 60.000 sorry 60.000 gila ekstrim banget ya 60%-an gitu ya. Nah tapi walaupun gue bilang target 60% bukan berarti pasti oke nih berarti sekarang waktunya altcoin season. Enggak ya, please jangan kayak gitu, udah hafal lah ya apa trigger altcoin season kita. Triggernya adalah balance sheet begitu ya, dan juga dibantu dengan interest rate ya. Jadi selama balance sheet masih terus turun seperti ini ya, possibility untuk altcoin season tuh ya kecil begitu. Tapi kalau sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan nih ya, mulai ada peningkatan di balance sheet nih. Udah mulai kayak gini ya. Nah, di situ bisa menjadi pertanda awal untuk kita mungkin mulai lebih fokus ke altcoin. Sekarang sih kalau bisa masih 70-30 lah begitu. Karena kalau kita lihat historically speaking dari masa-masa balance sheet juga terjun payung di sini ya. Nah, kita bisa lihat yang cenderung merajalela siapa? Bitcoin dominance. Tapi waktu ada peningkatan di sini nih, ya mulai ada peningkatan. Nah, Bitcoin dominance mulai kehilangan momentum, hilang, kapitulasi, ya. Nah, apalagi saat dia mulai naiknya signifikan nih balance sheet-nya. Jadi korelasinya gini ya, saat balance sheet mulai cukup naik, ya. Nah, disitulah Bitcoin dominance akan mulai melemah. Nah, saat melemah, disitulah altcoin season akan mulai terasa. Begitu, ya. Itu aja sih, itu aja ya. Jadi ya jangan sampai nih nanti ini udah di 60, udah gitu mulai koreksi lagi. Udah mulai koreksi lagi akan ada sekte altcoin season. Itu udah pasti, itu kayaknya udah nggak bisa dihilangin deh ya. Itu udah nggak bisa dihilangin. Nanti akan ada yang selalu tebak-tebakan altcoin season, altcoin season, altcoin season. At some point mereka akan bener. Tapi permasalahannya orang-orang yang teriak-teriak altcoin season itu dari April sampai Maret, itu yang menjerumuskan orang ke minus 80, 70 dan seterusnya. Nah, kita sebenarnya gini, kalau dibilang 100% salah mereka sendiri juga enggak. Karena orang-orang yang kena dengan dengan hasil sales mereka itu juga berarti tidak menganalisa market. Begitu. Jadi kita nggak bisa salahin 100% orang yang teriak-teriak altcoin season. Begitu. Tetapi ya, kalau kita udah pernah kena dan sadar bahwa itu bikin berantakan, nah kita harus bisa mengubah cara berpikir kita sendiri gitu. Karena sekali lagi ya, zaman sekarang itu bukan yang berharga tuh bukan informasi. Karena terlalu banyak informasi yang sampah juga di luaran sini ya, di internet gitu. Informasi itu infinity gitu kesannya ya. Nah, yang menjadi berharga adalah filter. Begitu sama kayak air. Air banyak kan. Wah, di mana juga banyak air. Nah, tapi kalau lu minum air ya, coba lu ke India gitu, lu minum dari Sungai Gangga, boom, langsung rumah sakit ya. Nah, tapi dari air yang sama kalau lu ada filter ya, lu bisa memfilter hal-hal yang buruk dari Sungai Gangga, ya lu bisa minum airnya. Nah, sama dengan di internet begitu ya. Banyak banget sampah gitu, lu minum sakit begitu. Ya, sama seperti yang kemarin teriak-teriak udah pasti altcoin season. Lu beli begini, lu bisa beli apa gitu ya. Wah, beli cuma berapa juta bisa beli berapa miliar, bisa rumah apa. Ya lu kemakan bullshit. Begitu. Nah, dengan lu punya filter, bullshitnya akan ketahan. Begitu. Nah, tapi itu tugas lu sendiri, nggak bisa kita
paksain filter gitu. Sama kayak lu harus beli filter sendiri kan, lu bisa kok ke Sungai Gangga langsung minum, buat apa langsung minum rumah sakit gitu ya. Nah, tapi lu harus mandiri sendiri, lu beli filternya, lu benerin, airnya lu bersihin, baru lu minum. Nah, di situ lu nggak sakit. Gitu ya. Oke, takut kelamaan. Sekarang kita akan langsung masuk aja ke buy limit ya. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Jadi, event yang sedang berjalan di CoinX ini bernama Mulung Bareng CoinX Part 2 ya, karena part 1-nya luar biasa berhasil ya. Jadi, di part 2 ini kita sama-sama bisa extra profit lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi masih ada waktu nih ya. Nah, di sini kita bisa meraih kesempatan untuk memenangkan total hadiah sebesar 3.000 USD dan juga kita bisa mendapatkan tiket ke rangkaian acara di Web3 Week Asia 2024 ya. Seperti apa eventnya langsung aja kita bahas ya. Jadi sekali lagi ya, total hadiahnya bisa mencapai 3.000 USD plus juga kita bisa mendapatkan diamond ticket ya. Bisa diamond ticket yang paling utamanya tentunya ya. Makin ke bawah ya makin kecil ya, bisa diamond, gold sampai silver. Jadi untuk kita bisa memenangkan hadiahnya kita harus ada di leaderboard ya. Ini ada ranking 1 sampai 50 gitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya yang bisa menang ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita buat akun di CoinX dan di Zilli karena ini bentuknya ada beberapa event yang harus kita selesaikan di Zilli ya, seperti ini ya. Nah, jadi yang pertama daftar di CoinX. Buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah karena saat lo menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI gitu ya. Dan yang kedua, bikin juga akun di Zilli. Dan setelah itu selesaikan quest di Zilli ya. Setiap hari ada tantangan baru mulai dari login harian, membuat konten di Instagram atau TikTok hingga melakukan trading ya. Jadi ada banyak event-event yang kita bisa ikutin. Dan ada yang dari simple sampai yang mungkin lebih rumit ya. Ini lu bisa ikutin semua ya. Dan setelah lu selesaikan semuanya ya, lu bisa lakukan trading. Jadi selama event ini trading dengan volume yang sudah ditentukan di Zilli untuk meningkatkan leaderboard dan memenangkan hadiah besar ya. Yang keempat, raih posisi tinggi di leaderboard. Semakin aktif menyelesaikan quest, semakin tinggi peluang untuk menang. Ya, leaderboard akan terus diupdate, jadi aktif terus. Ya. Sekali lagi, bagi lu juara satunya bisa mendapatkan 3.000 CET, ya, plus juga diamond ticket untuk ke yang Web 3.0 itu. Ya. Event berlangsung dari tanggal 27 Oktober sampai tanggal 5 November. Jadi buat lo yang tertarik, ayo cepetan ikut karena waktu terus berjalan. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Kalau lu kemarin buka posisi short berarti di sini ya, kalau lu agresif udah jelas cut loss ya. Cut lossnya ya mungkin sekitar 3 nyaris mendekati 4% lah begitu kalau lu agresif ya. Kalau konservatif, lu kan berarti tutup di jam sini ya. Lu tutup itu di jam 9. Berarti kayaknya sedikit lebih kecil lah ya. Tapi masih sama-sama lumayan juga. Ya, jadi lagi-lagi ini adalah wake up call ya. Wake up call bahwa enggak setiap kali lu buka posisi futures itu pasti profit ya. Di sini tuh kasarnya lu kena minus berapa sih? Penasaran gue jadinya. Ya 2,5%. Sedikit lebih kecil dibandingkan agresif gitu ya. Oke, nah sekarang setup selanjutnya adalah retest kedua di angka 73.116. Apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 71.450. Itu setup untuk di Bitcoin. Untuk secara futuresnya, untuk posisi spotnya ada perubahan karena terjadi dua resisten yang reclaim ya. Jadi buy limitnya yang pertama di 71.450, yang kedua di 70.000 lebih, ya udahlah kita buletin aja 70.000 pas ya. Dan yang ketiga di 68.265. Yang kedua di Ethereum. Untuk Ethereum dia belum ada setup futures ya karena lusanya juga baru tembus. Retest pertama yang 20 langsung loncat begitu. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Ethereum masih di atas dari 2.619, kita bisa limit posisi long. Retest kedua kebuka posisi longnya dan target TP bisa dipasang di 2.721. Oke, itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya di 2.619, di 2.552, dan di 2.515, which is itu adalah MA50 ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin dan Ethereum.
Jadi ya seperti yang gue bilang ya, gue lagi liburan sebenarnya nih, ya lagi luar negeri. Tapi gue tetap berusaha untuk update, tapi nggak akan bisa seperti biasanya ya. Kalau biasanya gue bisa upload sehari 2 sampai 3 gitu. Nah sekarang ya yang benar-benar up to date, yang video langsung gue upload dalam waktu dekat, yang masih fresh lah gitu ya, itu paling cuma satu sehari begitu. Jadi ya ini ya makanya fokus nih, karena gue cuma akan tekankan di satu video aja begitu. Biasa kan lo ada 2 kali nih, gue bisa ingetin lagi. Nah, jadi sebelum gua tutup, gua ingetin sekali lagi nih, ya, karena nggak ada DCWT sesi 2 ya, bahwa nanti malam mulai dari jam 7:15 itu akan keluar data-data penting. Gitu. Jadi, buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi apabila lo konservatif terutama ya. Hindari jam-jam rawan. Buat lo yang agresif, pertimbangkan untuk pasang SL. Begitu, just in case jebol, boom gitu ya. Movement besar seperti kemarin begitu, ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi ya nggak ada sesi sih. Ya udah satu aja ini ya. Gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.